Shalom, selamat pagi adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah sekolah minggu secara online. Meski masih dari rumah masing-masing, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa pelihara hidup kita. Oleh karena itu, mari semua bangkit berdiri dan kita naikkan pujian burung pipit yang kecil. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang pelihara hidup kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu senantiasa melingkupi kami. Saat ini kami akan beribadah kepadamu, berkuasalah atas ibadah kami, sehingga dapat berlangsung seturut dengan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan melakukan pujian Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Shalom, selamat pagi adik-adik yang kekasih. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita duduk yang manis dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, ajarkan kami Tuhan untuk dapat memahami, dapat mengerti, sehingga kami dapat memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bagi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan juga mau memberkati sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu hanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Iya adik-adik yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kakak ulangi, kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Oleh Lembaga Alkitab diberikan judul Deborah dan Barak. Firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi
dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turuti. Hanya," kata Deborah, kakak ulangi, "baik, aku turuti. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ya, adik-adik yang kekasih, dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 diberikan satu tema, yaitu aku memberi contoh yang baik kepadamu. Ya, sekali lagi kakak ulangi, tema kita pada lewat dari pembacaan kita yaitu aku memberi contoh yang baik kepadamu. Ya, adik-adik yang kekasih, kakak mau tanya, adik-adik di rumah ada tahu tidak atau ada yang tahu tidak ibu ini? Siapa ibu ini? Iya, ibu ini adalah Ibu Deborah seperti dalam pembacaan kita tadi. Nah, arti dari nama dari Ibu Deborah ini yaitu lebah. Jadi arti dari Ibu Deborah ini yaitu lebah. Nama suami dari Ibu Deborah ini yaitu Lapidot. Siapa nama suaminya? Iya, Lapidot, nama suami dari Ibu Deborah ini. Nah, Ibu Deborah ini adalah seorang hakim dan nabi perempuan bangsa Israel. Ibu Deborah ini juga seorang yang mempunyai hikmat Tuhan, sehingga dengan kuasa Tuhan ia dapat memberikan nasihat kepada banyak orang. Nah, adik-adik yang kekasih, Ibu Deborah ini hidup di tengah-tengah bangsa Israel sebagai seorang pemimpin, karena pada saat itu di Israel belum mempunyai raja. Jadi Ibu Deborah yang dianggap sebagai seorang pemimpin. Nah, pada saat itu bangsa Israel banyak sekali melakukan kesalahan atau kejahatan di hadapan Tuhan. Berulang-ulang dia melakukan kesalahan itu, setelah bertobat dia kembali melakukan kesalahan itu. Akhirnya membuat Tuhan marah dan menghukum
bangsa Israel. Bangsa Israel dikuasai oleh Raja Yabin. Raja Yabin ini adalah raja orang Kanaan. Siapa namanya raja orang Kanaan? Ya, Raja Yabin. Raja Yabin ini memiliki seorang panglima tentara yang sangat terkenal dengan kekuatannya, yang sangat terkenal dengan kehebatannya dalam berperang. Panglima tentara itu bernama Sisera. Ya, Sisera ini memiliki 900 kereta besi dan dia juga pernah menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Adik-adik yang kekasih, panglima orang Kanaan ini atau panglima dari Raja Yabin ini yaitu Sisera ini sangat tangguh, sangat kuat dan belum pernah terkalahkan oleh siapapun. Ya, adik-adik yang kekasih, Ibu Deborah ini mempunyai dia punya kerinduan untuk membawa bangsa Israel dari atau keluar dari penindasan bangsa atau orang Kanaan pada saat itu. Ya, Ibu Deborah ini termasuk perempuan yang pemberani. Dia mau bersama-sama dengan panglima tentaranya juga yaitu Barak untuk membawa bangsanya keluar dari penindasan orang Kanaan pada saat itu. Dia punya kerinduan yang sangat besar untuk membawa bangsa Israel atau membantu melawan orang Kanaan pada saat itu. Nah, akhirnya Ibu Deborah memanggil panglima tentara orang Israel yaitu Barak. Apa tujuannya dia memanggil Barak ini? Tentunya dia mau bekerja sama dengan Barak, menyusun strategi bagaimana caranya sehingga dia bisa melawan orang Kanaan atau Raja Yabin bersama Sisera pada saat itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Barak? Kalau Ibu Deborah tidak ikut, saya juga tidak mau ikut. Apakah Barak ini takut? Ya, mungkin saja. Karena dia tahu bahwa Sisera ini adalah atau panglima orang Kanaan ini sangat terkenal dengan kekuatannya. Karena itu dia mengajak Barak mau ikut berperang melawan orang Kanaan, tetapi harus dengan Ibu Deborah. Akhirnya Ibu Deborah pun menyetujui untuk ikut bersama-sama dengan Barak melawan orang Kanaan pada saat itu. Nah, adik-adik yang kekasih, dalam ayatnya yang ke-6 dari pembacaan kita tadi, di situ kita bisa kakak ulangi, di situ kita bisa lihat dalam ayat yang ke-6 bagian B. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Ya, adik-adik yang kekasih, Ibu Deborah memanggil panglimanya, panglima Israel pada saat itu yaitu Barak. Ibu Deborah, kita bisa lihat ayat yang ke-6 pembacaan kita. Bagian B, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Nah, di sini Ibu Deborah mengajak Barak untuk bersama-sama bekerja sama melawan orang Kanaan pada saat itu. Nah, adik-adik yang kekasih, Ibu Deborah termasuk perempuan yang pemberani. Karena apa? Ya, mungkin kalau kita atau adik-adik berada di posisi Ibu Deborah ini, dengan mendengar bahwa Sisera panglima orang Kanaan pada saat itu, ya
mungkin ada rasa takut, ada rasa gentar, tetapi itu tidak dimiliki oleh Ibu Deborah. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa melindunginya, Tuhan akan senantiasa menolongnya. Nah, adik-adik yang kekasih, Ibu Deborah tentunya yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertainya bersama dengan Barak. Karena itu dia yakin sekali kalau dia akan menang, dan tentunya dan pastinya di sini bahwa penyertaan Tuhanlah yang memang benar-benar diandalkan oleh Ibu Deborah dan Barak dalam peperangan ini. Nah, adik-adik yang kekasih, dari cerita kita tadi ini tentang Ibu Deborah dan Barak, di sini memberikan contoh yang baik tentang bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik, yang dapat membawa pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa memberikan pengaruh yang baik kepada teman-teman di sekitar kita? Ya, misalnya kita berperilaku yang baik, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang kotor. Tentu itu merupakan pengaruh yang baik buat teman-teman kita. Tahu ini baiknya dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, dia sering tolong temannya. Baiknya itu di sana dia rajin baca Alkitab, dia rajin berdoa. Nah, itu tentunya hal-hal seperti itu yang diingatkan kepada kita bahwa kita pun dapat membawa pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Deborah dan Barak. Dia yakin sekali bahwa pasti dia menang karena Tuhan akan menyertainya, dan begitu pun juga dengan kita. Jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini boleh memberkati kita, boleh mengajarkan kita bagaimana kita bersikap, dalam kita bertutur kata, dan kita juga dapat menjadi membawa pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang hari ini mengajarkan kita untuk dapat memberi contoh yang baik kepada sahabat kita. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, kita akan memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Oleh karena itu, mari kita iringi persembahan kita dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita duduk yang manis, ya, dan kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kita sama-sama sudah baca dan dengarkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu sehingga dapat memahami, dapat mengerti dan memberlakukan firman-Mu itu dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berada di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam pendidikan mereka, di dalam menuntut ilmu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, membuka akal pikiran mereka sehingga apa yang dicita-citakan nantinya itu mereka dapatkan hanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu sekalian ya Tuhan, yang mana saat ini meskipun mereka sekalian masih menempuh pendidikan lewat pembelajaran di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati anak-anak-Mu sekalian, memberikan akal budi kepintaran, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan senantiasa bagi mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu ya Tuhan, tetapi kami percaya siapapun itu Tuhan, anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, kami percaya di dalam nama Yesus Engkau akan sembuhkan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap obat-obatan, setiap perawatan, makanan dan minuman yang diberikan oleh para medis atau pendampingan orang tua. Biarlah itu semua menjadi sumber kesembuhan, menjadi obat yang dapat membuat anak-anak kami ini sembuh. Kami percaya Tuhan bahwa oleh bilur-bilur-Mu mereka dapat sembuh. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat anak-anak-Mu yang memperoleh usia setahun lagi atau yang boleh berulang tahun. Mari Tuhan Engkau memperlengkapi sukacita mereka dengan ketambahan usia sehingga ia boleh menjadi anak yang dengar-dengaran, tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan dapat menjadi anak-anak yang karunia Tuhan yang Tuhan senantiasa berkati. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami sekalian, bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah, dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, jaga dan lindungi mereka Tuhan, jaga keluar masuk mereka. Biarlah dalam sepanjang apa yang ia lakukan, khususnya dalam minggu yang akan kami lewati, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat orang tua kami di dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada orang tua kami. Biarlah lewat pekerjaan itu nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati kedua orang tua kami, bahkan seluruh anggota keluarga kami. Biarlah semuanya boleh berada di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, karena Tuhan senantiasa memberkati. Bapa dalam kerajaan sorga, lewat ibadah kami pada saat ini, kami pun anak-anak-Mu sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan mau menerima apa yang kami berikan Tuhan, sehingga dapat
berbau harum di hadapan-Mu. Apa yang masih ada pada orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, dan biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir dan mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu dalam sepanjang minggu yang akan kami lewati ini, karena kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Inilah syukur kami Tuhan, inilah syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita satu di dalam doa, kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, adik-adik, rangkaian ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.